Dan 100%, mungkin 1000% itu adalah bid'ah. Agama yang membid'ah 100% agamanya. Agama fitnah 100%. Kalian ngefitnah Nabi Isa. Kalian yang mengefitnah Yesus, ngangkat Yesus jadi Tuhan, terus dipuji, terus kalian fitnah. Ini orang gila ya? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenang kembali ya ceramah-ceramah daripada Ustadz Ko Stephen Indrawibowo yang dieluk-elukan dan yang dipuja-puja. Apalagi beliau menjadi ketua Mualaf Center Indonesia. Tetapi teman-teman sekalian, orang-orang kita Muslim yang mudah dikibulin ya, bahkan tentang doktornya, statusnya ya ketika masih di Kristen ya. Dia itu selesai S2 teman-teman sekalian, dan S3-nya tidak sampai 20 tahun. Dan dia sudah menjadi seorang frater, bahkan mengklaim dirinya sebagai pastor, membaptis orang, macam-macam ya penipu yang dilakukannya. Dan terlebih dengan ceramah-ceramahnya, karena agama yang paling fitnah katanya itu adalah agama Kristen ya. Padahal ini terbalik sebenarnya. Nanti kita akan bahas bahwa agama Kristen tidak pernah mengganggu agama siapapun ya. Tetapi Islam jelas-jelas mengganggu semua agama. Dan lebih-lebih yang diganggu oleh agama Islam adalah agama Kristen ya. Dari kitab sucinya saja sudah menyerang iman kekristenan. Apalagi para pelakunya, para ustadznya, para ulama-ulama ya yang terus nyinyir dengan iman kekristenan yang ada. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita menonton dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Stephen Indrawibowo berikut ini. Lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua, umur 15 tahun. Sekali lagi. Lalu lanjut S2 saya Sekali lagi. Lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua, umur 15 tahun. Kalau teroris, kita bicara angka ya. Islam di dunia, nih ya catat ya. Islam di dunia yang melakukan tindakan kekerasan terorisme hanya 4% dari kejadian terorisme di seluruh dunia. Pemegang rekor siapa dong? Kalau Islam yang paling kecil. Pemegang rekor Katolik 61%. Ada di mana? Di Kolombia. Kartel perdagangan narkotika. Siapa yang ngendaliin? Orang Katolik. Ya udah ya. Jadi kalau dibilang Islam itu teroris, jawabnya gitu. Lah orang Islam cuma 4% seluruh dunia, itu yang 60% lebih lu gak ngomong. Dan 100%, mungkin 1000% itu adalah bid'ah. Agama yang membid'ah 100% agamanya. Agama fitnah 100%. Kalian ngefitnah Nabi Isa. Kalian yang mengefitnah Yesus, ngangkat Yesus jadi Tuhan, terus dipuji, terus kalian fitnah. Ini orang gila ya? 17 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggali lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak mas. Kita bisa tambahin. Berapa? Terus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Indrawibowo ya. Teroris terbesar di dunia adalah agama Kristen ya, agama Katolik ya, dia khususkan Katolik ya. Pemecah rekor katanya itu Katolik. Kemudian pastinya dia kaitkan juga dengan orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai pernyataannya soal kekristenan, bahwa orang Kristenlah agama fitnah, agama yang memfitnah agamanya sendiri dan juga memfitnah agama Islam ya. Kemudian teman-teman sekalian, mengenai sekolahnya, umur 17 tahun dia sudah menyandang gelar sarjana, dan juga umur 18 tahun setengah dia sudah S2.
Dan kemudian sebelum umur 20 tahun, dia sudah doktor karena dia sekolah di Vatikan Roma dan mengaku sebagai Romo Katolik. Dia membaptis banyak orang Katolik ya. Dan kemudian teman-teman sekalian juga dia katakan tadi ya, takihannya, ilmu bohongnya itu ya, yang dipercayai, yang ditelan mentah-mentah oleh saudara-saudari kita Muslim adalah mengenai orang yang menawarkannya uang sebanyak 1 M, 20 M, dan terakhir 100 M, bahkan menawarkan kepadanya perempuan ya, jika mau perempuan diberikan juga, makanya dikatakan bisa ditambah. Kemudian pekerjaan, akan dikasih pekerjaan yang bagus pastinya, tetapi dia tidak tergiur itu karena dia sudah mendapatkan hidayah untuk bertakiyah. Akhirnya dia meninggalkan agama Kristen, masuk ke agama Islam ya. Nah teman-teman sekalian, itulah hal-hal yang dilakukan Ustadz Stephen Rawibowo ini sebelum meninggal dunia. Dan tentu saja banyak hal penipuan-penipuan lain yang dilakukan oleh beliau. Maka ya kita bisa pastikan bahwa ya, beliau ini akan memperoleh bidadari, 72 bidadari yang terus perawan ya. Dan pekerjaan saat ini kalau kita pikir-pikir dengan ajaran itu ya, ajaran Ustadz Indra Wibowo ini, berarti saat-saat ini Ustadz Stephen Rawibowo sibuk memecahkan perawan bidadari yang 72 tersebut yang terus perawan, walaupun sudah ditidurin tapi terus perawan. Inilah yang dikejar-kejar oleh para mu'alaf, dan Coach Stephen Rawibowo ini sudah lebih dulu untuk mendapatkan hal itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, dikabarkan beliau ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, ada yang katakan bahwa selesai sholat, padahal dia jatuh ya, karena tidak disebarkan itu, tidak disebarluaskan tentang penyebab kematiannya. Dia jatuh lalu meninggal dunia, disambut oleh 72 bidadari cantik yang terus perawan untuk selama-lamanya. Nah teman-teman sekalian, orang-orang semacam ini pastinya saya percaya melalui iman dan perspektif Kristen, dia tidak akan mendapat sorga karena sudah meninggalkan Yesus. Untuk mendapatkan sorga hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan juga Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu yang percaya kepadanya. Soal katanya agama Kristen adalah agama fitnah. Ya, justru Ustadz Indra Wibowo lupa bahwa kitab sucinya, nabinya yaitu Muhammad, memfitnah agama Kristen habis-habisan. Beribu-ribu tahun lamanya, 6 abad sebelum Islam, kekristenan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus mati di salib. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Yesus Kristus terangkat ke surga dan akan kembali untuk menjemput orang-orang yang telah percaya kepadanya. Tetapi Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya datang justru memfitnah agama Kristen dengan berkata, Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Yang disalib adalah Yudas Iskariot atau salah satu daripada kaum Hawariun. Kemudian teman-teman sekalian juga dikatakan bahwasanya Yesus tidak mati, tidak bangkit, dan tidak naik ke surga. Ya, itu adalah karangan daripada Rasul Paulus. Inilah teman-teman sekalian yang kita katakan agama fitnah. Tetapi Coach Stephen Rawibowo putar balik. Dia menuduh kekristenan lah yang agama fitnah, tetapi agamanya agama yang paling benar. Padahal kita kembali kepada kitab sucinya saja dan ajarannya telah mengganggu kekristenan, memfitnah kekristenan. Setiap ceramah, dan ini salah satu contoh, dia ceramah di masjid, tetapi yang dibahas adalah agama Kristen, bukan agamanya, bukan Al-Qur'annya, bukan kitab sucinya, bukan tentang riwayat nabinya, tetapi 100% dia mengganggu agama Kristen ya. Nah jadi teman-teman, kalian bisa menyimpulkan siapa sih yang agama fitnah ini. Nah ribuan tahun juga, 6 abad sebelum Islam, kekristenan
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, yang mengambil rupa seorang manusia. Dan akhirnya teman-teman sekalian, kita mengenal Yesus, kita percaya kepada mujizatnya, kita percaya pada kematiannya yang membawa ganjaran keselamatan bagi kita semua, yang membebaskan kita daripada hukuman dosa, yang membebaskan kita daripada pekerjaan setan yang menyesatkan kita, yang membawa kita kepada kebinasaan. Dia datang untuk memberikan hidup kekal kepada kita. Nah teman-teman sekalian, yang memfitnah Yesus bukan Tuhan adalah mereka. Bahkan mereka memfitnah bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan di tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Padahal teman-teman sekalian, di sana bukan pelantikan Yesus jadi Tuhan, karena Yesus dari sononya sudah Tuhan, karena Yesus dari dulunya sudah Tuhan. Ya, nah teman-teman sekalian, kali ini saya tidak panjang lebar karena saya sudah sering kali membahas hal ini di channel TV Laskar Kristus. Tapi kita hanya mereview dan mengenang ya, karena orang Islam justru memuji-muji, mengelu-elukan Ko Stephen Drawibowo ini. Oleh karenanya, saya akan memberikan bukti bahwa dia bukan mati saat sholat, tetapi dia jatuh ya, dia jatuh di sebuah pekerjaan atau di sebuah panggung dan tewas teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita lihat beritanya berikut ini. Menurut media hidayatullah.com, akun Instagram Ko Stephen masih aktif beberapa jam sebelum kabar duka itu datang. Saat itu di Instastory ditayangkan aktivitas Ko Stephen di sebuah lokasi. Menurut info yang belum terkonfirmasi, Ko Stephen meninggal setelah jatuh saat mengurus hijrah fest yang batal digelar di Surabaya. Jadi jatuh sahabat, mendadak ya. Jadi ada yang mengatakan selesai sholat Isya, cukup bertentangan dengan berita ini sahabat. Karena di sini dikatakan jatuh gitu pada saat acara yang batal digelar di Surabaya. Usai jatuh yang diduga karena kelelahan. Sebagaimana kabar itu, Ko Stephen lantas dibawa ke RS, ke rumah sakit. Jadi beliau ini semasa hidupnya, kalau kita melihat bagaimana ceramah-ceramahnya, sering juga beliau ini menghujat kekristenan ya. Itulah mungkin dibalik itu semua sahabat. Saya pun heran, dan ini bukan kebetulan. Beberapa tahun terakhir ini pemimpin-pemimpin mualaf sering meninggal. Mulai dari Insan Moko Ginta, Yudi Mulyana, bahkan Stephen Indra Wibowo ini. Dan kepada mualaf-mualaf lainnya ya harus mesti berhati-hati dalam segala hal. Jangan sembarangan menghujat sesembahan agama lain, sesembahan kepercayaan lain, karena berisiko menyusul seperti mereka ini. Haleluya.